Selamat datang di channel Elaborasi TV, channelnya pendidikan. Bakalan kita ngobrol tentang seputar dunia pendidikan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan also kita juga bakalan bahas tentang seputar kegiatan teman-teman yang insya Allah itu bisa memotivasi teman-teman yang nonton juga ya teman-teman, dan menginspiring lah seperti itu. Nah, pada sore hari ini kalau teman-teman ngikutin Instagramnya saya atau juga mengikuti Instagramnya narasumber yang bakalan hari ini kita tanya-tanya, pasti udah tahu nih kegiatan apa atau acara apa nih atau narasumber apa nih yang bakalan hadir di sesi kali ini. Nah, ini adalah sesinya podcast, jadi kita ada banyak sekali tema yang ada di Elaborasi, terutamanya adalah podcast, dan ini ada seri ke-7. Dan tema besar yang akan kita ungkit pada hari ini adalah dance dan pendidikan. Jadi bagaimana nanti narasumber itu mengatur antara hobinya menggeluti dunia tari menari, dan beliau juga masih tetap sekolah. Nah, bagaimana itu mengimbangi antara waktunya ya, antara menari sama juga sekolah. Tanpa lama-lama kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang menonton pada hari sore ini, jangan lupa untuk like and comment and subscribe video atau channel Elaborasi, karena kita bakalan tetap menginspiring teman-teman untuk supaya tetap semangat belajar walaupun banyak kekurangan yang kita miliki. Oke, itu saja. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, kita bakalan langsung kenalan di sore hari ini. Dan kali ini kita udah menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya inspiring juga teman-teman ya. Kita akan kenalan. Sini ada Anissa. Apa kabar Anissa? Halo, baik. Apa kabar? Wow, sangat energik ya Anissa. Kayaknya hobi-hobi Kakak menggambarkan bahwasannya hobinya juga energik. Halo semuanya, nama aku Anissa. Bisa dipanggil Anissa. Umur aku masih 15 tahun dan I am a 10th grader in Mentari Intercultural School Jakarta. Asal aku dari Palembang. Dan benar apa kata kakaknya tadi itu, aku emang hobinya menari dan aku sekarang masih sekolah. Yes. Oke, berarti udah kenal ya teman-teman, udah memperkenalkan secara singkat lah bahwasannya namanya juga sekolahnya. So, Anissa sekarang kelas 1 SMA, bener? Atau kelas 2? Kelas 1 SMA. Oke. But before kita talk about hobinya Anissa, first kita tanya dulu nih. Anissa, hobi pelajaran di sekolah apa? Mata pelajaran yang terfavorit gitu. Aku suka banget sama pelajaran musik. Karena nggak tahu kenapa. It's like my favorite lesson. Karena I think because of my hobbies, I think music really relates to my hobby. Jadi my favorite lesson is music. Oke. And then also Anissa juga pernah menjuari salah satu kompetisi untuk mungkin di salah satu ajang kompetisi terkait musik. Itu alat musiknya piano ya? Ya, betul sekali, piano. Itu kompetisi apa nih sayang kemarin yang diikuti? Itu di kayak di sebuah tempat kayak piano, itu namanya Yamaha Competition. Dan itu tuh ada beberapa tahap, tingkat kota, habis itu tingkat nasional, dan juga ada internasional. Dan kemarin aku sempat juara di tingkat provinsi aku, yaitu Palembang. Jadi aku mewakili kotaku Palembang dan aku ke tingkat kota. Oke, wow, it's amazing, and also pengalaman pasti bagus lah karena Anissa sudah mengikuti banyak kompetisi. So mungkin kita udah kenal ya, udah tahu terkait hobinya atau juga mata pelajaran Anissa. So langsung saja kita lama-lama membuang waktu, kita langsung tanya aja nih, bagaimana sih kiat dan cara Anissa membagi waktu antara hobinya yang menari dan juga pembelajarannya di sekolah. Gimana Anissa? Oke, kayaknya lebih enak aku awal-awal kasih tahu deh bagaimana cara aku bisa sekolah. Iya, benar, boleh. Sip. Jadi awal-awal dulu tuh my parents really love to play music, dan aku pas umur 3 tahun itu suka nari sendiri. Jadi kalau diputerin lagu apapun nari sendiri. Wow. Nah, thankfully I have a very supportive parents. Jadi mereka pas zaman aku masih umur 3 tahun tuh terkenal banget sama yang namanya balet. Oke. Jadi aku tuh dimasukin balet ke Oke. Sekitar 6 tahunan di balet sampai kelas 3 SD. Terus I feel like
this is not myself. Jadi kayak no, ini kayak bukan aku banget deh. Ini bukan aku banget. I don't feel that I am me. So aku nggak tahu kenapa aku kayak nyari-nyari browsing kayak seiring jalan waktu aku kan 2 tahun nggak ada kayak bangun dancing, kayak nggak ada fokus ke genre apapun. Dan pas 2 tahun itu pas aku kelas 5 SD kalau nggak salah, aku tiba-tiba nemu di Instagram I found a dance school in my hometown. Terus aku bilang sama mamaku, nah nih ini loh tempat dance-nya yang ini aku pengennya kayak gini, bukan yang kayak balik kayak gitu. Sudah, jadi mama, oh yaudah deh coba dulu aja. Karena orang tua aku emang orangnya tipenya suka kayak anaknya tuh kayak ayo coba ini nanti kamu sendiri bakal pilih mana yang kamu suka. Nah ini pas kelas 5 ini aku yang pilih sendiri. Aku lihat, oh nih aku pengen coba ini deh, siapa tahu cocok kan. Sudah, so my parents daftarin di tempat dance school itu, dan emang shocknya banget. Aku pas itu baru 1 bulan ikut les, terus disuruh ikut ada lomba di kotaku, namanya lomba battle, hip hop party 1 namanya. Terus itu aku bener-bener gak punya experience buat freestyle, jadi kita punya ada istilah namanya freestyle dancing, dan itu battle 2 on 2 aku bareng sama temanku yang bener-bener gak kenal, jadi kayak impaired, dan juga alhamdulillah banget gak nyangka padahal baru 1 bulan ikut dance tuh langsung menang. Dan itu jurinya sudah dari luar kota, bukan dari kota Palembang, itu sudah dari juri dari Jakarta dan Bandung kalau nggak salah. Dan itu sejak itu mama aku bilang, wah kayaknya kamu punya you have a passion in this thing. So lama-kelamaan ya emang guruku juga bilang, dia bilang kamu memang sepertinya kamu anaknya udah cakep, udah you have something with this dance thing, with this genre, this. Terus lama-kelamaan ya aku guruku juga kayak support, coba kamu ke sini deh, coba kamu belajar di sini. Jadi aku ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, jadi benar-benar belajar. Dan alhamdulillah tahun lalu aku dipercayakan oleh tempat dance itu sendiri untuk menjadi seorang guru. Wow. So I am one of the youngest teachers di dance school itu. So jadi mungkin Anis ini ke apa ya, keseluruhan bahwasannya ketika membagi waktu antara dance dan pendidikan, memang di sisi guru di sekolah juga memberi saran ya terkait bagaimana membagi waktu, terus juga ketika mau menyeriusi. Jadi memang benar-benar Anissa dibantu oleh guru ya untuk mengatur ya. Jadi ada dapat tips dan tips mungkin ya dari guru sehingga bisa membagi waktu itu. Yes, benar, karena aku pas SMP itu pas masih kelas 6, pas masih SD kelas 6, aku benar-benar masih ya pemikiran anak-anak lah ya. Iya. Belum bisa ngatur waktu, masih main terus. Kayak ini SMP ini kan pelajaran sudah makin sulit, sudah lebih tougher. Terus aku pun sendiri kayak, wah ini nggak bisa nih kalau aku main terus nih. Gimana aku mau bagi ini dan sama pendidikan ini, apalagi kalau udah ngajar, pas ngajar ini gimana? Ngajar pun nggak langsung ngajar aja, ngajar harus siapin materi. Itu materi pun butuh 1-2 hari untuk disiapin, kan? Jadi nggak semudah itu. Terus jadi aku kayak mikir sendiri, mamaku juga suka bilang, kamu coba belajar bagi waktu deh, gimana? Aku bilang, pokoknya kamu yang penting mami itu pengen kamu tetap dance, tetap suka apa yang kamu suka, kamu juga tetap sekolah. Jadi kalau aku bilang, pokoknya kamu coba ambil waktu, habis itu kamu cerita sama mami gimana cara mau bagi waktunya, itu with your own way, with your own style, kamu nyamannya gimana. Itu nggak gampang ya, gimana mikir untuk konsultasi ke orang tua jatuhnya ya, tutup ya. Benar, itu nggak gampang sebenarnya. Jadi it takes time for me to know which is the best thing, which is the best style that I should divide my time. Terus pas aku kelas 8 aku udah mulai kelihatan nih, mama aku bilang, jadi gimana kamu mau di waktu gimana? Karena aku ngajarnya kan kelas 9 kan. Terus
kalau soal sekolah tuh I don't wanna skip school, tapi I also don't wanna skip my hobbies. Oke. Jadi ada beberapa orang yang kayak udahlah hobi nanti aja, sekolah dulu. Ada juga yang sebaliknya ya. Kayak hobi dulu, sekolah dulu. Aku orang yang dulunya. So, aku mikir ini gimana sih caranya biar aku bisa satisfy myself with these two. Terus so what I do, I tell to my mom. Terus aku bilang, nih, ini cara Anissa bagi waktu. Jadi what I usually do, I make a schedule. Aku biasanya bikin schedule. Oke, berarti habis pulang sekolah, misalnya ada tugas ini dari sekolah. Pulang sekolah, berarti harus ngerjain ini sampai jam 4. Jam 4 aku ngajar sampai jam 5. Berarti ibaratnya aku schedule-nya misalnya gini, kan ada 1 minggu 3 hari. Jadi I use my weekend itu untuk persiapkan materi buat ngajar. Oke. Ya, benar. Aku siapin gitu. And then pas weekdays itu sekolah itu, setelah pulang sekolah aku orangnya nggak langsung santai-santai, nggak langsung itu, aku benar-benar langsungnya kerjain apapun. Kalau misalnya tugas atau mungkin ada besoknya ada ujian, aku langsung belajar. Jadi aku nanti malam langsung tidur, langsung rest. Jadi aku orangnya gitu. So aku benar-benar susah-susah dulu awal-awalnya, habis itu nanti I can relax. Oke. So pokoknya I just set time goals. Karena berarti aku bikin tugas ini harus sampai segini, aku kerjain ini harus sampai segini, harus sampai segini. Kalau ini prinsip yang aku selalu tanam ya, ini salah satu yang really helps me a lot. Yeah, this is great keputusan lah atau pendirian. Yes, betul. Jadi ini yang Anissa selalu tanam di otak Anissa. Ini prinsip yang selalu Anissa ingat sampai sekarang. Kalau Anissa tidak on time, kalau Anissa terlalu relax, I don't think of the time, aku benar-benar out of schedule, dan semuanya pasti berantakan. Yes. Ada logika. Kalau misalnya ini udah berantakan, juga aku udah skip, aku nggak seriusin. Terus yang ini juga ikut berantakan. Yang berantakan, semuanya jadi berantakan. Dan itu pasti untuk manage semuanya, pasti untuk make things perfect lagi susah banget, ya kan? So that's what I do sih. Itu prinsip yang benar-benar harus ada setiap saat. Jadi mungkin ini ya, jadi harus ada pendirian sehingga nanti ketika kita sudah make a decision, kita udah benar-benar harus aku udah make decision like that, so aku harus mematuhi decision aku seperti ini. Jadi jangan sampai terlalu santai sehingga nanti ketika udah ada schedule seperti ini, nanti schedule atau next schedule-nya bakal juga berantakan ya, seperti itu Anissa ya. Oke, jadi buat teman-teman, jadi teman-teman, kesimpulannya mungkin lebih ketika teman-teman ini lebih ke lebih ke pendewasaan lah. Ketika kita udah bagus mengambil keputusan, udah benar-benar menyetujui dan mematuhi apa yang kita ambil, itu berarti sebenarnya kita tuh udah menunjukkan bahwasannya kita udah dewasa. Nah, namun terkadang banyak orang-orang yang aku udah nentuin segini-gini gitu kan. Nah, tapi malah mereka sendiri yang melanggar itu, dan berarti kan mereka belum cukup untuk dewasa dan memang belum cukup untuk bisa mengambil keputusan yang besar, karena kan ya itu sesuatu yang besar yang kita ingin raih itu nggak gampang untuk diraih, karena butuh usaha yang mungkin 10 kali, atau mungkin ada yang butuh usaha 20 kali, karena setiap orang juga beda-beda ya usahanya. Tapi itulah tadi, ketika semua orang yang sudah mengambil keputusan like Anissa atau orang-orang yang seperti Anissa, pasti mereka punya keputusan yang sangat berat sehingga mereka membutuhkan usaha-usaha gitu. Seperti Anissa tadi cerita, di mana dia ketika pulang sekolah langsung mengerjakan soal. Mungkin banyak orang-orang yang di luar sana kayak pulang sekolah, aduh santai dulu, makan dulu, udah kenyang, aduh capek, tidur ya gitu kan. Akhirnya kan akhirnya schedule yang mereka buat atau keinginan yang mereka ingin capai itu jadi agak sedikit katakanlah tidak sesuai target kayak gitu, seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir ya teman-teman, kita akan tanya Anissa terkait pendapatnya atau harapannya lah terkait hobinya sekarang. So Anissa, mungkin yang ingin saya kalau tanyakan adalah terakhir ini terkait hobimu. Apakah nanti di akhir itu
hobimu inilah yang akan kamu jadikan profesi, jadi kayak apa ya, seperti dancer profesional ya gitu kan, jadi pekerja dancer, atau karena sekarang sudah menjadi guru di salah satu sanggar tari, next after kuliah mungkin kan, setelah selesai kuliah mau buka sanggar tari juga dan menjadi owner seperti itu, atau gimana harapannya? Gimana Anissa? Aku tuh dari dulu, dari awal mulai dance, banget pengen banget menginspirasi banyak remaja di luar sana, karena banyak banget kasus yang di dunia dance sekarang, dunia dance banyak banget kasus kayak yang udah ngajar itu justru mereka banyak orang dewasa yang meremehkan. Jadi kayak, ini ngapain sih anak kecil ngajar? Ini aku, ya kan? Oke. Di dunia dancer tuh seperti itu. Nah, I really wanna prove that sampai sekarang kita lagi dalam proses untuk bisa membuktikan ke orang-orang kalau misalnya kita tuh sebagai remaja tuh bisa ngapain aja, bisa ngajar juga. Nah, kalau untuk dance sebagai profesi atau bagaimanapun, tetap dance is still my passion. Meskipun nanti besar mungkin Ansa sibuk atau bagaimana, cuman emang ada dance nanti besar, I have the dream untuk menerusin usaha keluarga kita. I want to be a businesswoman. Jadi dance itu sebagai my second profession, not my first, my second. Karena bagaimanapun aku dari awal juga pengen banget bisa nerusin usaha keluarga. Jadi sebelum aku kenal dance ini aku pengen itu, jadi I need to stay in that commitment. So tapi emang juga aku dari anaknya emang pengen jadi businesswoman. So I can be a businesswoman, I can also become a dancer. Aku juga dancer ini juga pengen meraih itu juga. So ya benar, profesi tapi juga ada hobi. Oke. Dan balik lagi ini ya, harus punya konsistensi gitu ya, harus menentukan dan membagi waktu dari sisi urgent dan tidak urgent ya gitu. Oke, thanks. Jawaban yang sangat dewasa, karena kita ngelihat Anissa seperti ini walaupun di usianya yang masih sangat muda, tapi pola pemikirannya udah dewasa banget, dan cara dia menyampaikan sesuatu atau statement yang ingin dia sampaikan itu udah tertata gitu, sehingga kita gampang untuk memahami. Dan the last, ini juga Anissa sekarang teman-teman, dia lagi ikut kompetisi ya, Pokari apa? Yes. Apa? Bintang SMA 2020. Oh yes, itu sponsor itu yang diselenggarain sama Pokari itu ya? Yes, SMA itu yang dibikin oleh Pokari. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk vote. Batas terakhirnya tanggal berapa vote-nya, Miss? 28 Oktober 2020. 28, oke, berarti karena kalau video ini diupload besok 26, berarti teman-teman bisa vote Anissa dari tanggal 26, 27, dan 28. Oh, ada 3 hari lagi. Itu setiap hari teman-teman bisa vote, dan jatah untuk vote-nya itu 1 hari sekali. Tapi jangan lupa juga untuk share kalau teman-teman sudah vote juga ya, dan bantu Anissa untuk meraih mimpinya di ajang yang diselenggarakan sama Pokari. Oke, the last statement maybe. Anissa buat pesan-pesan buat teman-teman yang menonton, mungkin di luar sana punya hobi, mungkin kan dia punya hobi kayak I like make a movie, or I like make a book, something like novel or like that. Jadi mungkin kasih penguatan bahwasannya karena Anissa sudah bisa membagi waktu. Nah, buat teman-teman yang belum sukses mungkin atau belum mencapai apa yang mereka impikan karena mereka bingung untuk mengatur waktu, mungkin ada satu statement yang bisa menguatkan kesimpulan apa yang dijelaskan Anissa tadi. Mungkin satu aja. Oke, jadi like quote lah, maybe like quote. Siap. Jadi teman-teman yang lagi nonton ini, yang mendengarkan podcast ini, kalian kalau punya hobi, raihlah hobi itu. Tapi ingat juga, kalau yang masih sekolah, masih kuliah, masih ada kerjaan, kalian juga jangan lupa untuk itu. Karena itu prioritas nomor 1. Edukasi is number 1, and your hobby is second. Kalian, tapi kalian jangan patah semangat meskipun kalian sibuk atau bagaimanapun. So intinya kuncinya tuh dalam hidup itu self management. Yes. Waktu, atur diri kalian,
menjaga emosi, Yeah. And then your mood, everything. Pokoknya kalian harus seperti itu. And then pokoknya just kalian benar-benar raih aja apa yang kalian mau itu. Tapi jangan lupa juga untuk istirahat. Jangan terlalu segalanya mau perfectionist. Tapi kalian juga harus istirahat. You need a break. Jadi jangan lupa, because when you have your break, this is when you learn something. Ini like, oh berarti I can level up, I can go higher. Oh you will have like new ideas when you have your break. Tapi breaknya jangan lama. Oke teman-teman, tadi udah disampaikan statement dan motivasi juga sedikit dari Anissa buat teman-teman yang mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Dan mungkin teman-teman bisa ikuti saran dari Anissa, karena juga kita udah melihat Anissa sekarang seperti apa dan juga meraih apa yang dia inginkan. Jadi terima kasih kepada Anissa yang sudah hadir dan akan menyempatkan waktunya di sela-sela, karena ini hari weekend. Tadi apa yang disampaikan Anissa, seharusnya dia jadwalnya untuk menyiapkan materi untuk mengajar karena kan hari weekend, tapi dia menyempatkan untuk membagi pengalaman sharing terkait apa yang dilakukan Anissa terkait hobinya dan juga membagi waktunya untuk belajar. Oke, juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. And see you di next video. Bye. Thank you Anissa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa untuk nonton video yang lain ya di sini.